Haleluya Milo, Molly dan Mimi. Haleluya Kak. Wah, wah, semuanya pada sukacita kan untuk memulai ibadah hari ini. Suka saja Kak. Adik-adik Wonderful Kids gimana? Wow, semuanya juga suka cita. Wah. Oke, Amazing. karena semuanya sudah berapi-api, bersemangat dan bersukacita dalam menyambut ibadah hari ini. Kayaknya nggak sabar lagi sih ku dengar. Kak. Tanpa berlama-lama lagi kita berdoa. Oh ya, lupa nih. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Oke, baiklah kalau begitu kita berdoa. Berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini, buat hari ini yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat adik-adik kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini mereka akan menyambut ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menjamah hati mereka. Biarlah Tuhan mereka mendengarkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik Tuhan. Dan mengambil setiap pembelajaran dari Bapak Guru. Biarlah Tuhan juga Engkau berkati kakak-kakak penari, Bapak Guru juga Tuhan yang memberikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya dilancarkan. Syukur bagimu, haleluya, amin. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, ayo bangkit berdiri kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Ayo adik-adik. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my
Wonderful Kids yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak Guru mau bawa cerita tentang melepaskan belenggu roh Ijebel. Apa sih itu Pak Guru roh Ijebel? Apa ya Pak Guru? Siapa yang tahu siapa itu Ijebel? Isabel. Nah, Ijebel dia adalah istri daripada Raja Ahab. Ijebel ini anak daripada seorang raja, Baal nama papanya, dari Tirus Sidon. Dan mereka menyembah Baal Melkat dan juga patung Asyera. Nah, dengarkan baik-baik Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Karena Ijebel menikah dengan Raja Ahab, Ijebel itu keras hati, memaksakan kehendak. Dan dia menarik Raja Ahab untuk tidak menyembah Tuhan Allah yang dahsyat. Allahnya El Shaddai, Allah El Shaddai. Tapi supaya menyembah dewa Baal dan dewa Asyera, patung Asyera. Wonderful kita, tahukah engkau apa yang terjadi? Memang pada waktu itu Israel lagi makmurnya. Dan mereka kira ini karena berkat dari dewa Baal. Dan kemudian itu Ijebel dia bunuh itu nabi-nabi yang percaya kepada Tuhan. Yang membawa umat Israel kepada Tuhan. Dan dia tetapkan nabi-nabi Baal sama nabi-nabi Asitoret. Nah, dengarkan Wonderful Kid. Tapi ada seorang nabi yang namanya Elia. Dia menentang ini habis-habisan. Tidak hanya Tuhan Allah saja. Dialah Tuhan, dialah Allah yang sesungguhnya. Dan lihat, Ahab 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Kalau tidak aku katakan, wow, itu dahsyat benar. Elia berani mengatakan bahwasanya 3,5 tahun hujan tidak turun. Dan memang pada waktu itu 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Dan Israel mengalami kekeringan di mana-mana pada waktu itu. Sampai akhirnya Elia diperintahkan Tuhan. Karena sudah mau habis waktunya. 3 tahun 6 bulan tadi. Untuk ketemu sama Raja Ahab. Ahab benci sama ini Nabi Elia. Dia anggap Nabi Elia itu musuhnya. Hei kamu ini jahat. Membuat bangsa Israel melarat. Tidak, bukan aku yang buat. Kamu yang buat Raja Ahab. Baiklah, siapakah Tuhan yang sesungguhnya? Tuhan Allahnya Israel atau dewa Baalmu itu yang layak disembah? Kita buat pertandingan seperti itu. Di Gunung Karmel sudah ditetapkan waktunya. Lalu Raja Ahab memanggil 450 orang Nabi Baal. Banyak enggak? Banyak. Tapi Elia cuma 1 orang saja. Lalu kemudian ini sama kamu lembu jantan. Kamu olah sendiri. Panggil dewa kamu. Dia bisa bakar enggak ini lembu ini. Jadi korban untuk penyembahan bagi dewamu. Mereka susun mezbah. Batu-batu dia susun begitu toh. Nabi Baal itu. Lalu kemudian dia bikin di situ lembunya sudah dipotong tentunya. Lalu mereka keliling-keliling itu mezbah mereka. Mereka panggil dewa mereka, dewa Baal. Baal jawablah kami, Baal jawablah kami. Dari pagi sampai siang sampai sore. Baal tidak jawab. Elia malah ngeledek lagi. Mungkin dia lagi jalan-jalan tuh. Agak lebih keras manggilnya. Saudara, Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Ngamuk itu mereka. Lalu apa mereka? Mulai tore-tore melukai tubuh mereka. Supaya apa? Supaya dikasihani sama dewa Baal. Ternyata tidak juga sampai sore airnya berhenti. Lalu kemudian Elia panggil umat Israel. Mari sini. Sekarang
Coba kalian lagi. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Dewa Baal itu Allah, ikutilah Dewa Baal. Mereka diam semuanya. Elia menyusun batu 12. Lalu kemudian menaruh kayu bakar. Lalu menaruh lembu jantan yang sudah dipotong-potong. Kemudian menyiramnya dengan air. 4 buyung. Belum lagi taruh lagi. Dari mana airnya? Pada waktu itu kekeringan. Tuhan suka pertobatan. Tapi Tuhan butuh pengorbanan kita juga. Air di mana dicari pada waktu itu? Setelah 4 buyung, bikin lagi 4 lagi. Airnya semuanya basah, dagingnya basah, kayu bakarnya basah, batu-batunya basah. Dan sekeliling mezbah itu dibuat parit yang bisa memuat 2 sukat. Bikin sekali lagi sampai penuh itu parit. Lalu kemudian Elia memanggil Tuhan. Dalam tempo singkat, tempo sekejap, itu habis semuanya. Daging itu dilalap. Api dari sorga turun, bisa bayangin. Elia bisa memanggil Tuhan sehingga api dari sorga turun membakar lembu itu. Korban itu. Lalu seluruh rakyat Israel menjerit, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah. Lalu kemudian Elia kasih perintah. Tangkap itu 450 nabi-nabi itu. Tidak boleh ada satupun yang lolos. Ditangkap lalu dipotong di sungai Kidson. Wonderful kid yang dikasih Tuhan. Semua nabi Baal itu dibunuh sama Elia. 1 orang menghadapi 450. Nah, dengarkan baik-baik. Siapakah Elia ini? Dia nabi yang besar. Dia mengatakan 3 tahun gak turun hujan, 3 tahun gak hujan turun. Dia mengatakan api datang, api datang. Dia membunuh 450 nabi Baal. Dia membuat satu bangsa bertobat datang sama Tuhan. Luar biasa dah, luar biasa. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Lalu kemudian beritahu sama Izebel bahwasanya Elia sudah membunuh 450 nabi Baal kita, istriku. Izebel marah. Lalu dia katakan, Pak Guru baca 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Izebel marah, dia ancam itu Elia. Wonderful kid, dengarkan baik-baik. Bukankah Elia itu disertai Tuhan? Bukankah dia itu seorang nabi? Tapi dengar baik. Ayat 3 katakan, takutlah Elia. Elia gemetar. Elia takut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia lupa dia itu adalah seorang nabi yang besar. Padahal dia sudah membunuh 450 dewa nabi Baal. Tapi mendengar Izebel, dia takut. Kemudian, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia tidak mau lagi yang namanya sekolah minggu, wonderful kid. Dia tidak mau lagi berdoa. Karena mungkin dia dibully teman. Wonderful kid, kalau kau dibully teman. Ada Izebel. Izebel memang sudah mati. Karena itu kejadiannya 850 tahun. Tahun 850 sebelum Masehi, sudah lama sekali.
Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Ada dua Ijebel, roh Ijebel bisa masuk dalam hidup kita. Yang pertama adalah roh najis. Tidak mau mendahulukan Tuhan. Pak Guru kasih contoh. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang jorok. Najis karena dia membawa dirinya menyembah kepada yang lain. Pak Guru kasih contoh. Wonderful Kid, kalau engkau tidak pegang handphone bisa marah. Kalau kau tidak bermain game bisa ngamuk. Itu sudah ada Ijebelnya. Nah, dengarkan Pak Guru baik-baik. Kalau sudah ada seperti itu, ayo cepat-cepat sadar. Cepat-cepat sadar. Cepat-cepat sadar. Supaya kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Itu dia Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian Wonderful Kids itu yang menyebabkan sombong. Karena sudah mampu sombong. Tuhan sudah berkati kita. Mungkin engkau diberkati dengan kepandaian, engkau diberkati dengan berkat Tuhan, lalu kemudian mulai tinggi hati. Itu ada roh Ijebelnya. Cepat-cepat usir di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya, Wonderful Kid. Usir. Jangan sampai hati Wonderful Kid ada yang lain selain daripada Yesus. Hati Wonderful Kid digeser. Kalau enggak main HP, kalau enggak main game, kalau enggak chatting, kalau enggak TikTok, enggak seneng rasanya. Itu sudah berubah hatinya. Atau mungkin dia sombong dengan pencapaiannya. Kamu pintar kenapa? Ya memang karena aku belajar keras. Tidak salah kamu belajar keras. Tapi memang semua karena Tuhan kan. Tuhan yang kasih otak yang pinter. Tuhan yang kasih otak nangkep sama kamu. Sama Wonderful Kid. Yang kedua, roh ketakutan. Lihat. Tuhan gak pernah kasih roh ketakutan sama kita. Sama Abraham, Tuhan berikan visi supaya Abraham gak takut. Sama Isa anaknya, Tuhan berikan penyertaan karena dia diancam orang Filistin. Supaya jangan takut Isa. Sama Yakub, dia takut masa depannya ketika Yusuf anaknya bawa dia ke Mesir. Lalu Tuhan katakan, jangan takut karena aku menyertai engkau. Sama Hagar ketika dia punya anak Ismail pada waktu bayi dia taruh itu. Gak sanggup dia dengar anaknya yang menangis. Tuhan katakan jangan takut karena aku yang jaga engkau. Setan selalu membuat engkau jadi takut. Ada roh Ijebel yang mengatakan bahwasanya supaya kita takut. Padahal takut itu membunuh iman. Kalau takut iman jadi hilang. Kalau kita beriman takut hilang. Mau pilih yang mana? Nah sekarang Wonderful Kid. Ada firman Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Ada penyertaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Pada waktu engkau dilanda yang namanya najis. Dilanda sombong. Mari panggil Yesus. Ingat firman Tuhan. Saya gak mau jadi musuhnya Tuhan kalau sombong. Kalau takut datang, ya Pak Guru juga pernah takut. Tapi jangan hidup dalam ketakutan. Cepat-cepat Tuhan Yesus tolong saya. Pilihan di tangan Wonderful Kid. Pilihlah Tuhan Yesus.
pilihlah firman Tuhan. Amin. Engkau akan diberkati, engkau akan dijaga Tuhan, engkau akan dilindungi Tuhan. Katakan Amin. Mari kita berdoa. Angkat tangannya tinggi-tinggi dulu buat Yesus. Taruh tangan kirinya di dadanya. Katakan demikian, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pada Tuhan. hari ini, Pada hari ini aku percaya firman Tuhan. aku percaya firman Di dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Saya Yesus. sadar. Saya sadar. Saya mau berjaga-jaga. Saya mau Saya berjaga-jaga. lawan iblis. Saya lawan iblis. Saya mau dilepaskan. Saya mau Dari dilepaskan belenggu roh Ijebal. dari belenggu roh Dengan Ijebel. iman yang teguh. Dengan iman yang teguh Kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Kepada firman Tuhan. Kepada firman Di dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tolonglah Tuhan. saya yang kecil ini. Tolonglah saya yang kecil Tuhan ini. Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Hatiku milik Yesus. Hatiku milik Yesus. Hatiku mau setia. Hatiku mau Saya setia. setia Wonderful King. Saya setia Wonderful King. Saya menolak sombong dan tinggi hati. Saya menolak sombong dan tinggi Kalau hati. saya diberkati Tuhan, Kalau saya diberkati Tuhan, itu karena Tuhan Yesus. itu karena Tuhan Dan Yesus. saya mau pakai berkat Tuhan Dan saya mau pakai berkat Tuhan untuk memberkati kembali. untuk memberkati kembali. Saya tidak mau takut lagi. Saya tidak mau takut lagi. Ada Yesus yang menyertai. Ada Yesus yang menyertai. Ada Yesus yang menolong. Ada Yesus yang Dalam menolong. nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Aku Yesus. buka hatiku. Aku buka hatiku. Aku undang Yesus. Aku undang Yesus. Masuklah. Masuklah. Tinggallah. Berkuasalah. Dalam hatiku. Dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Wonderful Kid yang dilepaskan dari belenggu roh Ijebal dari firman Tuhan, katakan Amin. beri kemuliaan buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Seperti Kau Yesus menjadi, seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Hey hey adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya kita ayat hafalan. Ikuti kakak ya. Efesus 4 ayat 29a. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Yeay! Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Efesus 4 ayat 29a. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Yeay! Wonderful kids. I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Teman-teman, firman Tuhan hari ini sungguh sangat memberkati. Amin. Amin. Ayo coba kita tanya teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang di rumah, apa kalian diberkati? Pasti deh. Pasti diberkati teman-teman. Kira-kira judul firman Tuhan kita tadi itu tentang apa yo? Isabel. Bukan Isabella. Bukan. Oh bukan, kata Pak Guru tadi bukan Isabella, tapi mengalahkan roh Isabel. Jadi kita tidak boleh tertipu oleh
si Isabel. Kita harus tetap percaya bahwa yang memberkati kita itu adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan tadi sangat-sangat sukacita ya Mimi, Molly dan Iya dong Kak. Memuji Tadi Tuhan. Wonderful gimana? Firman Tuhannya tadi sangat-sangat memberkati tidak? Sangat memberkati. Sangat diberkati banget ya. Kalau gitu, kakak juga mau kasih hadiah biar semakin semangat lagi. Kak. Ya, oke, kita hitung bareng-bareng ya. Satu, Dua. Tiga. Ini dia stiker smile. Oke deh. Karena semuanya sudah menerima hadiah dan sukacitanya makin menambah. Oke, kita akhiri ibadahnya. bisa main siapa Oke, ini weh. sebelum kita mengakhiri ibadahnya, baiknya kita berdoa ya adik-adik. Yuk Oke, teman-teman. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah melancarkan ibadah hari ini dengan baik Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, adik-adik Wonderful Kids melakukan firman Tuhannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan baik Tuhan. Kiranya mereka semakin baik, semakin pintar, kesehatan kekuatan menjadi milik mereka. Syukur bagimu, haleluya, amin. Oke adik-adik, oke kakak ingatkan juga. Jangan Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Yesus memberkati.